itu umurnya kira-kira, kalau SD kan masuk 6 tahun. Dari 6 tahun ya, 6 tahun. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti remaja awal itu diperkirakan dari umur 13 lah ya. 13 atau umur 14. Ya kan? Nah, itu kan transisi antara masa anak-anak ke masa remaja. Ini remaja awal. Jadi umur anak tuh sekitar 13 tahun, 14 tahun, 15 tahun. Nah, remaja akhir berarti 16 tahun, 17 tahun, 18 tahun, 19 tahun, sampai 20 tahun. Itu remaja akhir. Begitu antara transisi 20 ke 21, itu kita udah dewasa. Pada saat itu anak-anak tuh udah masuk ke perguruan tinggi. Udah beda lagi pemikirannya. Postur tubuh tinggi-tinggi. Nah, remaja. Jauh perubahannya itu antara SD dengan SMP. Kadang saya sebagai guru dulu tuh tidak kenal. Berapa tahun kemudian itu kan, saya lihat anak itu dari SMP, tidak kenal saya. Dulu kecil, sekarang kok tinggi. Kadang berubah semuanya. Parah. Saja untuk proses perkuliahannya. Kalau hari ini maksimal ya, nggak ada gangguan kayak pekan lalu. Kerja. Oke, kawan-kawan, kita mulai dulu dengan baca basmalah biar berkah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertemuan hari ini yang ketiga, kita ini ya di modul 3. Silakan dibuka modulnya. Jadi masuk kepada kasus berkebutuhan khusus yang pertama, yaitu tentang keberbakatan. Nah, jadi pendidikan khusus bagi anak berbakat. Di modul 3 ini tentang anak berbakat, ya nanti yang dapat kita pahami ya, apa sih target dari pembelajaran itu adalah kita bisa memahami apa yang dimaksud dengan keberbakatan atau giftedness, kemudian dampak dari keberbakatan ini. Kemudian kebutuhan pendidikan anak berbakat, kemudian berbagai jenis layanan khusus bagi anak berbakat. Nah, mungkin teman-teman kalau belum membuka modul, masih asing gitu ya, berbakat ini kan. Mungkin sekian dari saya. Baik, untuk selanjutnya terkait dampak keberbakatan. Keberbakatan itu menimbulkan masalah baik bagi anak itu sendiri. Jadi bisa juga tergantung kita memahaminya, bisa juga baik untuk anaknya, bisa juga tidak, tergantung situasi yang diterima oleh anak. Nah, adapun 3 dampak anak berbakat ditinjau dari 3 aspeknya, yaitu 1 aspek akademik, 2 aspek sosial emosi, dan 3 aspek fisik dan kesehatan. Nah, untuk aspek akademik itu dapat dibilang kecepatan perkembangan kognitif yang tidak sesuai dengan perkembangan dan kekuatan fisik, sehingga menimbulkan perasaan tidak dekat pada diri anak yang dapat menimbulkan frustasi, kecewa, dan tidak puas terhadap kehidupan sebayanya. Menurut Zainal Alimin, sebenarnya ada beberapa pemahaman dari beberapa istilahnya ahli gitu ya. Tapi saya ambil menurut Zainal Alimin aja sebagai contoh, itu mengidentifikasikan karakter keberbakatan akademik. Contohnya memiliki ketekunan dan rasa ingin tahu yang besar. Kemudian kerajinan membaca. 3, menikmati sekolah dan belajar. Suara saya kedengaran tidak? Dengaran, Bu. Oke. Kedengaran.
Mohon maaf ya, sedikit terlambat. Baik. Sebentar, di absen dulu. Baik, mudah-mudahan lah. Baik, nanti penjelasannya nanti akan saya jelaskan lagi di akhir pertemuan kita. Sekarang kita lanjutkan, yaitu tentang pertemuan ketiga, yaitu Sabtu 30 Oktober 2021, mata kuliah strategi pembelajaran di SD PDGK 4105. Modul 4, yaitu prosedur pembelajaran. Setelah mempelajari modul ini, Anda diharapkan mampu merancang prosedur umum pembelajaran. Jadi, bagaimana cara pembelajaran ya? Pada umumnya, cara-cara di dalam pembelajaran yang kita laksanakan di sekolah. Ini saya rasa sudah Bapak-Bapak Ibu laksanakan setiap hari di sekolah, bagaimana cara proses pembelajaran yang kita laksanakan di sekolah masing-masing. Kalau yang di sekolah biasanya kan diterapkan ada juga biasanya bayaran iuran buku tematik ataupun SPP biasanya Pak. Dengan adanya diterapkan untuk bayar SPP ataupun bayar buku sekolah gitu Pak. Nah itu tanggapan Pak Arsul dengan Bu tadi. Nah jadi Bapak Ibu, manajemen berbasis sekolah itu kata kuncinya tadi adalah otonomi dan kemandirian. Nah kemandirian sekolah dalam pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan langsung semua warga sekolah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Nah itu salah satu tadi disampaikan Pak Arsul dan Bu tadi, itu salah satu penerapan MBS di sekolah. Itu salah satu contohnya. Nah di mana MBS ini sebenarnya bertujuan yang pertama itu meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia. Nah intinya yang di sini yang pertama untuk meningkatkan mutu sekolah. Dan Ibu Ria Asmawarti
sudah masuk ya? Atau nanti ya? Kayaknya salah masuk Coba. link, Pak. Salah masuk link ya? Iya, tadi sama seperti saya salah masuk link. Oh itu, ibu ini ibu siapa nih? Bu Nurmala. Oh, salah masuk link tadi ya? Ya, Pak. ya berarti masuk ke link web keberapa gitu kali ya? Mungkin lah, Pak, soalnya tadi Ya. cuman ada belum awalnya bertiga, terus Ya. tinggal saya dengan Bu Ria, terus saya keluar, saya cari linknya lagi, baru masuk lagi. Ya, mungkin salah sesi gitu kan, sesi web. Atau mungkin mata kuliah lain gitu kan, termasuk di link mata kuliah lain. Ya, oke Bapak Ibu, ya kita mulai untuk pertemuan web ketiga ini, Ibu ya. Tadi sambil ngecek Bapak Ibu, kemudian selanjutnya sebelum kita mulai seperti biasa, kita awali dengan pembacaan doa. Ya, semoga kegiatan web kita yang ketiga itu memberikan manfaat ya, manfaat kepada kita, dapat berjalan dengan lancar tentunya, itu harapan kita bersama ya, karena web ini adalah sama dengan tatap muka gitu kan. Tatap muka kalau kurikulum 1975, ada kurikulum 1984, ada kurikulum 1994, ya. Kemudian ada kurikulum 2004, ya, yang kita kenal dengan KBK yang mungkin kita sedang bahas sekarang. Ada lagi perubahan tahun 2006, yaitu KTSP. Jadi kalau di modul Bapak Ibu ini, ya mungkin hanya sampai KTSP ya. Jadi sampai KTSP. Ya. KBK itu lebih duluan daripada KTSP. Ya. Di tahun 2004 KBK itu ya. Jadi sudah beberapa kali mengalami perubahan. Ya. Jadi kita mengenal istilah yang lain, nanti di KTSP akan kita lanjutkan untuk pemahamannya. Lalu kurikulum 2004 yang kita kenal dengan KBK itu, ini berisi tentang standar kompetensi. Jadi ada istilah SK ya, SK, ada KD ya, itu tempoh hari bagi Bapak Ibu yang mungkin pernah membuat soal ya. Jadi membuat kisi-kisi soal itu pasti mencantumkan SK, standar kompetensi, dan juga KD. Tapi mungkin sekarang kita karena kurikulum 2013 itu agak beda sedikit ya. Tapi tetap ada KD-nya ya. Kalau sekarang itu namanya SI, standar EKI ya, kompetensi inti ya kalau K13. Tapi kalau KBK itu istilahnya SK, standar kompetensi. Bapak Ibu implementasi, nanti Bapak Ibu mengajar. Nah, ini nanti keterampilan proses sains ini memang harus kita latihkan sesuai dengan tujuan pembelajaran di IPA di SD. Jadi harapannya setelah mengikuti tutorial ini, perkuliahan ini, Bapak Ibu sudah punya ini rencana sehingga mengerti nih apa sih KPS itu, bagaimana sih implementasinya di kelas. Silakan. Nih mau dijawab dulu. Ini sambil nunggu teman yang lain bertanya ya. Jadi kelompok 3 boleh menjawab dulu. Sudah setelah silakan. Kami akan menjawab pertanyaan dari Pak Sopan tentang bagaimana cara efektif mengajarkan feedback ya, suaranya feedback. Ya. keterampilan proses IPA tentang observasi. Dan ini akan dijawab oleh Bu Indrawati. Adanya kami persilahkan. Artinya metodos atau jalan ke diartikan secara populer sebagai cara strategi mengajar. Prinsip-prinsip didaktik, metodik, dan prosedur dasar PKR dalam kegiatan belajar ini adalah sebagai berikut. Yang pertama,
konsep-konsep pembelajaran yang relevan dan perlu diterapkan PKR sehingga membentuk suatu sistem. Yang kedua, keterampilan prosedural pembelajaran khususnya berkenaan dengan membuka dan menutup pembelajaran. Mendorong aktif dan belajar mandiri dan mengelola kelas PKR. Yang ketiga, selanjutnya mengawali pelajaran. Bagaimana mengawali dan mengakhiri pembelajaran. Mengawali pelajaran. Ada 4 hal pokok yang harus dilakukan oleh seorang guru. Yang pertama itu menarik perhatian siswa. Kemudian kedua, menimbulkan motivasi belajar. Yang dimana ada 4 cara yang dapat dilakukan oleh guru PKR. Yang pertama itu kehangatan dan semangat. Yang kedua, rasa penasaran atau rasa ingin tahu siswa. Yang ketiga, menimbulkan ide yang bertentangan. Yang keempat, minat siswa. Yang ketiga, evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan berkenaan dengan proses untuk menentukan nilai dari suatu hal, Pak. Jadi kalau evaluasi pembelajaran apa? Evaluasi pelajaran, penilaian kembali hasil pembelajaran, Pak, yang ditujukan untuk memperbaiki hasil pembelajaran, Pak. Oke. Ada yang lain mau menjawab lagi, silakan. Halo Pak, Assalamualaikum. Pak. Ya, waalaikumsalam. Silakan, Tri. Evaluasi adalah penilaian hasil belajar siswa. Jadi penilaian. Oke, yang lainnya mungkin? Assalamualaikum Pak. Saya Pak. Ya, silakan. Coba teman-teman. Silakan. Yang menambahkan lagi? Halo, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ya silakan. Nah, di Suryadi, Pak, evaluasi pembelajaran itu, Pak, penilaian hasil pembelajaran yang sedang terjadi ataupun di akhir, Pak. Misalnya tentang pembelajaran yang kita sampaikan, nanti apa sih yang ditanggapi oleh siswa, itu, Pak. Apakah bisa menerima atau tidak, dan hasil apa, remedial atau sebagainya, Pak. Pikirannya gitu, apa dia memikirkan segala sesuatu, itu menurutnya orang lain juga memiliki pendapat yang sama apa yang sesuai dengan yang dilihatnya. Nah, hanya satu pandangan. Dia masih tidak mengerti bahwa di tahap kedua ini, yaitu tahap kerjasama moralitas, bahwa setiap anak itu melihat sesuatu dari berbagai sudut pandang. Kalau yang tahap pertama ini dari satu sudut pandang saja, dia melihat hanya satu sudut pandang, misalnya kan seperti ini, seorang guru menghukum muridnya. Nah, ini kalau tahap pertama, ini si anak ini pasti berpikiran ini si guru ini jahat. Si guru garang. Guru satu sudut pandang aja, si guru jahat ataupun garang lah ya. Ini gurunya berarti ini garang ini. Dia suka menghukum muridnya. Tetapi di tahap kedua, si anak tersebut melihat bahwa seorang murid yang dihukum itu mempunyai dua kemungkinan. Yang pertama, dia melakukan salah. Yang kedua, dia si guru itu menghukum agar anak tadi tidak berbuat salah lagi. Itu kan dua pandangan. Itu perbedaannya tahap pertama dengan tahap yang kedua. Kemudian ada kayak yang dibagikan dengan rekan-rekannya di ruang rapatnya. Ada? Kalau ada disampaikan saja. Nanti kita keroyok istilahnya gitu ya, sama-sama kita memberikan komentar atau memberikan pandangan gitu. Coba. Ada kayak Bu Dede.
Bu Dede masih belum bisa menyampaikan sesuatu. Kita dengar suara Pak Rian. Pak Rian. Halo. Halo Pak Rian. Gimana Pak? Ada ke yang nak dibagikan dengan kawan-kawan? Enggak ada sih Bu. Belum ada ya? Atau saya pengen dengar suaranya lagi. Saya Pak Gizar mungkin. Halo Pak Gizar. Pak Gizar masih aktif kah? Kita lihat dulu tulisnya. Pak Gizar ada dan teman-temannya tuh namanya. Mudah-mudahan orangnya juga bisa tetap stay di depan layarnya ya. Nah, untuk tipe partisipasi politik sendiri Bapak Ibu, ada dua Bapak Ibu ya, tipe partisipasi politik. Yang pertama adalah tipe partisipasi otonom, yang kedua tipe partisipasi politik dimobilisasi Bapak Ibu ya. Jadi ada dua tipe partisipasi politik itu sendiri. Jadi otonom dan dimobilisasi. Nah, partisipasi politik otonom Bapak Ibu dapat kita artikan sebagai seseorang atau kelompok yang bertindak politik dengan didorong oleh kesadaran sendiri. Nah, ini dari Bapak Ibu. Jadi partisipasi politik secara otonom ini tumbuh dari diri kita, dari dia sendiri gitu ya, tanpa iming-iming, tanpa imbalan, tanpa harapan mendapat apa dan apa gitu ya. Ini sangat pure, sangat murni gitu ya, tumbuh dari hati dia yang paling dalam, itu partisipasi otonom. Nah, sedangkan untuk partisipasi politik dimobilisasi ini diartikan atau dapat dipahami sebagai seseorang atau kelompok yang bertindak politik karena faktor dorongan pihak di luar dirinya. Jadi mobilisasi ini ada dorongan-dorongan gitu ya, ada paksaan mungkin gitu ya dari faktor eksternal gitu ya. Jadi bukan atas kesadaran dia sendiri gitu ya, tapi ada dorongan dari orang lain. Nah, tipe-tipe grup kata-katanya, tapi maknanya tetap ya. I want. Masa tadi bisa loh. Sedikit aja yang berubah. Ya, siapa ini? Siapa yang ingin menjawab? Ada suara tadi? Donistiaga Masa. Oke, yang cewek ini siapa yang ingin menyempurnakan? Iya. Oke, dia coba. Kurva permintaan. No. Wait. Kalimat Doni. Yang kalimat depisting itu ya, Pak? Ada Doni kan menerjemahkan kalimat I want to meet the person atau the man who owns the car. Sekarang kita coba menggunakan yang ini, depicting ini. Rosi, Rintih, ayo, siapa nih? Ade, ada Ade Fitri ya? Ade Fitri, are you there? Halo? Halo? Ya, yang lain pada kemana diam ini? Ya, silakan Kak. Saya mau contoh dari perasaan senasib dan seperjuangan itu apa saja? Contoh perasaan senasib dan seperjuangan itu apa saja? Baik. Iya. Ya. Contohnya yaitu Kak, salah satunya adalah perasaan senasib se-Indonesia ketika Belanda menjajah Indonesia. Sama-sama merasakan penderitaan,
sama-sama merasakan penindasan, sama-sama merasakan romusa, kesakitan, ancaman di setiap daerah atas penjajahan Belanda tersebut. Nah, kemudian perasaan senasib itu membangkitkan jiwa bersama atau bersatu untuk melawan penjajah, sehingga perasaan seperjuangannya keluar atau bersatu. Itulah sebagai bentuk contoh perasaan senasib dan seperjuangannya. Di Indonesia khususnya, masyarakat Indonesia pernah merasakan yang senasib dan seperjuangan di dalam melawan penjajahan Hindia Belanda. Di alam semesta di sini juga ada batasan bahwa filsafat administrasi adalah proses berpikir secara matang, berstruktur serta mendalam terhadap hakikat dan makna yang terkandung dalam materi ilmu administrasi. Yang jelas ini kalau berpikir falsafi ini, artinya persoalan falsafi ini dia selalu mempertanyakan substansi atau hakikat dari objek material maupun objek formalnya. Selalu mempertanyakan. Katakanlah kalau ilmu itu merupakan hasil dari penginderaan atau pencarian oleh manusia, pengetahuan itu merupakan hasil pencarian dari manusia melalui itu yang dimaksud dengan aliran kontemporer, yaitu aliran sistem. Yang kedua, aliran kontingensi, aliran modern atau yang kita ketahui adalah konsep dalam suatu aliran kontingensi ini adalah konsep sistem terbuka. Apa yang dikatakan tadi, sistem terbuka menerima masukan, menerima kritikan, mungkin kolaborasi kerjasama dan lain sebagainya. Nah, pandangan para ahli teori klasik melihat organisasi merupakan sistem yang tertutup. Ini pandangan suatu ahli dalam teori klasik. Nah, di mana di dalam teori kontingensi ini melihat dari hubungan organisasi dengan hubungan organisasi lingkungannya, sehingga inilah dikatakan konsep organisasi terbuka. Jadi menerima adanya hubungan kerjasama antara satu organisasi dengan lingkungan keseluruhannya. Nah, sehingga dikatakanlah organisasi kontingensi ini merupakan suatu konsep sistem terbuka atau open system konsep. Ada apa aja? Apa tadi, Bu? Sifat-sifat atau ciri gereja ada apa saja, Hartika? Ada 4. Apa saja coba? Satu, kudus, katolik dengan apostolik. Ya udah di slide ya, tinggal baca kan? Oke. Jadi sifat-sifat atau ciri gereja itu ada 4 ya. 1, kudus, katolik dan apostolik. Nah, yang punya modul boleh buka nih di 3.12. Kita mau melihat sifat yang pertama. Ada 4 sifat ini saling berkaitan satu dengan lainnya, ya, tetapi tidak merupakan satu rumus yang siap pakai. Artinya bahwa mereka punya fungsi yang berbeda-beda, ya, punya makna yang berbeda-beda, tapi saling berkaitan. Nah,
Untuk sifat yang pertama, ada gereja yang satu, ya. Gereja yang satu ini referensinya adalah pada Perjanjian Baru yang kita bisa dibandingkan dengan di 1 Petrus 2, 5-10. Allah telah berkenan menghimpun orang-orang yang beriman akan Kristus menjadi umat Allah dan membuat mereka menjadi satu tubuh tadi. Jadi penyelesaian perkara berkaitan hak asasi manusia berat ini merupakan wujud pemajuan, perlindungan, dan penegakan dari hak asasi manusia sebagaimana sudah disepakati oleh negara-negara dalam perjanjian internasional. Jadi dalam penyelesaian perkara berkaitan dengan hak asasi manusia berat ini memang sudah disepakati oleh negara-negara dalam perjanjian internasional. Di situ negara berkewajiban untuk mengadili para pelaku pelanggaran hak asasi berat sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional yang berlaku. Untuk penyelesaian perkara pelanggaran hak asasi manusia berat dilaksanakan secara imparsial dan bebas intervensi kepentingan dari pihak manapun. Karena di sini para pelaku itu yang diadili dapat saja dari pihak militer, polisi, dan sipil. Nah, jadi dalam penyelesaian perkaranya berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia ini memang harus bebas dari intervensi. Mengapa? Karena untuk pelanggaran hak asasi berat ini kecenderungan dapat saja dilakukan oleh pihak militer, pihak polisi, dan sipil. Supaya mencegah yang namanya monopoli perdagangan, kalau Pak Anies mungkin dalam konteksnya karena produk manusia, berarti pasti ada pembaruan, baik itu masalah regulasi ataupun nanti pembaruan karyanya itu lagi. Jadi artinya di situ perlu kita lihat juga selain hal-hal tersebut, berarti kaitannya dengan hak cipta. Kenapa ada batas waktunya? Karena memang produk itu berarti kan ada karya itu kan gampangnya ada masa expirednya. Artinya mungkin mulai dari peradaban itu bisa merubah pola yang dulunya mungkin dianggap wow, tapi diaplikasikan di tahun 10 tahun kemudian itu mungkin bisa menjadi gampangnya gitu. Kalau zaman saya ingat, saya akan kasih contoh, mungkin kalau Bapak Aris, Bapak Ibu Desti tadi udah bagus semuanya, saya akan coba kasihkan contoh yang berbeda mungkin, tapi sama sih konteksnya. Contohnya zaman dulu itu waktu saya kuliah di Jawa, ingat sekali saya waktu antar proposal dan lain-lain itu pakai disket. Tuh mungkin melalui hak dagang, hak ciptanya, karyanya itu disket waktu itu luar biasa sekali. Tapi begitu saya menginjak waktu S2, itu kurang lebih 5-10 tahun kemudian, disket itu sudah tidak ada yang pakai, semua pakai flash disk. Nah, itu adalah salah satu contoh kenapa hak cipta itu punya pakai batasan waktu. Selain ini bukan ke yang diam gitu kan, bukan hanya iklan yang diam, tapi iklan yang bergerak tadi. Contohnya kayak di Simpang 5 ya, kalau kita dari arah Simpang Flores mau menuju Simpang 5 ada lampu merah, di situ ada videotron di kiri dan ada baliho yang tidak bergerak gitu kan, pasti kita lebih lihatnya ke videotron, apalagi kalau malam gitu kan. Dan yang terakhir itu adalah hal-hal baru. Nah, hal-hal baru ini gimana ya? Kalau dari sisi produk ya, produktivitas, artinya ada produk-produk baru gitu kan, produk-produk teranyar. Nah, ini biasanya sering mendapatkan perhatian viral di awal gitu kan. Kayak es apa itu di dekat ruang kopi 77 tuh, es lilin ya. Oh, kan hal baru gitu kan, walaupun sekarang hilang. Hal-hal baru seperti itu. Nah, ini apa namanya?
hal-hal yang sebenarnya untuk para pebisnis ini perlu untuk dipelajari, bahwa untuk mencari perhatian tuh ini loh gitu kan. Untuk mencari perhatian tuh kita harus beda loh gitu kan. Kalau kita sama homogen, perhatiannya nggak akan tertuju, belum tentu tertuju ke kita. Begitu pula di dalam perkuliahan. Nah, ketika rekan-rekan mampu memberikan sesuatu yang menonjol dan berbeda dari yang lain, tentu perhatian tutor terutama ke yang si berbeda ini. Sedikit contoh tentang cara pembuatan soal, itu kisi-kisi soal. Aktif kayaknya. Baiklah, mungkin saya rasa teman-teman semua juga sudah mengetahui cara membuat soal, yaitu kisi-kisi soalnya. Baiklah, kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Persilakan kepada teman-teman yang ingin. Ya, Tika. Ya, Ibu Eka Yulianti. Eka Yulianti ya? Iya. Sebentar Ibu. Ya, silahkan Ibu Eka. Oke, tadi kan ada dibahas di PPT-nya tentang kelemahan pada tes objektif. Saya mau menanyakan bagaimana upaya guru untuk meminimalkan kelemahan pada tes objektif. Meminimalkan upaya untuk meminimalkan kelemahan tes objektif ya. Ya, terima kasih ya. Saya mau bertanya, Bu. Kan Eva. Bu Eva. Oh, baik, silakan Bu Eva. Iya, tadi lebih detailnya tadi dijelaskan oleh Pak Farid Pilza ya. Jadi saya menambahkan sedikit saja di sini, kalau dampak positifnya itu dari globalisasi untuk teknologi, khususnya kepada peserta didik itu mendapatkan wawasan yang luas ya, mendapat wawasan yang luas dari media sosial, jadi mendapat ilmu baru dari dunia luar. Ya, biasanya kan anak-anak lebih suka menonton ya, lebih suka menonton di YouTube atau di acara-acara lain. Jadi di situ mereka mendapat wawasan baru atau mendapat pelajaran baru, ilmu baru yang mereka dapat. Tapi namun negatifnya, peserta didik tersebut kebanyakan anak-anak akan menjadi malas untuk belajar, apalagi untuk membaca buku khususnya. Jadi mereka lebih asik menonton YouTube daripada membaca buku. Itu menurut pendapat saya. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Bu Eva. Baiklah, saya akan mencoba menjawab juga. Untuk contoh lainnya, dampak positif globalisasi dan dampak negatifnya bagi peserta didik. Yang dapat positif dari Ibu Karina ya, jika tidak ada teman-teman yang ingin menambahkan. Kepada Ibu Karina, bagaimana dengan jawaban dari Ibu Kiki? Ya, terima kasih jawaban Ibu Kiki. Yang saya tanggapin berarti melalui cara pendekatan kepada siswa yang dilakukan oleh seorang guru. Begitu intinya kan ya. Jadi intinya melakukan pendekatan kepada siswa yang introvert tersebut. Kan inti dari jawabannya yang saya tangkap, saya sudah mengerti. Terima kasih atas jawaban yang sudah diberikan. Baiklah. Selanjutnya saya akan membuat kesimpulan dari sesi pertama. Yang pertama yaitu tentang pertanyaan dari Ibu Dunia yang mengatakan apakah gadget merupakan faktor yang dapat memacu anak cepat berbicara. Di sini jawaban dari Ibu Sri yaitu bahwa gadget dapat menghambat komunikasi, berarti tidak termasuk memacu anak cepat berbicara. Namun sebenarnya
gadget dapat berdampak positif ataupun dapat mengembangkan kemampuan membaca. Contohnya mengenal. Lanjutkan di contoh yang selanjutnya. Nah, hitung jarak antara titik-titik 0,2 dan negatif 3, negatif 2. Nah, kita lihat titik A yang sini 0,2 ini di sini. B negatif 3, negatif 2 di sini. Nah, di sini ada titik A dan titik B. Kita lihat titik A, B. AC sama dengan 4. Di sini, ya. Jarak ini adalah 4. Ya. Dari 4 nih, ya, dari 0, 1, 2, 0, 1, min 1. Maka AC jaraknya 4, ya, dari 2 ke min 2. Nah, sedangkan BC, ya, ini BC, itu dari 0 ke min 3. Jaraknya adalah 3 satuan. Oke. Ke setting yang lainnya, atau dari satu tempat ke tempat yang lainnya, atau dari satu subjek ke subjek yang lainnya, supaya dapat menggambarkan totalitas dan keterhubungan antar semua elemen masyarakat. Jadi tidak bisa hanya pada satu subjek saja, tapi berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat dalam satu kebudayaan dengan harapan bisa merangkul atau mendapatkan informasi dari keseluruhan budaya, unsur-unsur budaya yang ada. Oke. Untuk KB1 saya anggap selesai. Ini ada sedikit kata mutiara. Antropologi adalah yang paling humanistik dari sains. Ya, antropologi adalah yang paling humanistik dari ilmu pengetahuan dari sains, dan paling ilmiah dari humaniora, ilmu kehumanisan, ilmu kemanusiaan. Oke, kita masuk ke KB2 sedikit saja, selintas pandang. Detailnya bisa kawan-kawan lebih baca lagi secara lebih jauh di modulnya masing-masing. Kegiatan belajar kedua yaitu penelitian etnografi pada masyarakat kompleks. Ini yang cukup menarik. Jadi etnografi tidak selamanya kita mempelajari suku bangsa yang sederhana, tapi bisa juga digunakan pada masyarakat yang kompleks. Etnografi sendiri mengalami evolusi atau perubahan penyesuaian-penyesuaian sebagai tuntutan kompleksnya budaya masyarakat. Jadi ketika etnografi dihadapkan dengan kompleksnya masyarakat, etnografi klasik tidak bisa berlaku nih. Tidak bisa diterapkan karena masyarakat kompleks ini tidak lagi homogen, tidak lagi pendekatan secara personal. Jadi diajak bicara, mungkin dia malu Bu kalau dilihat temannya, malu berbicara dia, tapi cara tulisan saja Iya. dia itu kan Malu dia, Pak. Iya, memang malu dia, Pak. Itu dia. Ini laki-laki kah perempuan nih Bu yang malu nih? Laki-laki, Pak. Terus dia tidak bisa diajak bercanda gitu, Pak. Oh, enggak bisa diajak bercanda? Iya, susah gitu, Pak. Kayak kemarin kan ada di grup ya, Pak ya. Saya adakan kegiatan anak selama liburan sebelum masuk ke sekolah. Di foto kan ya kegiatan mereka, ada yang lagi nyuci piring, ada yang lagi ngemas pakaian, ada yang lagi ngemas tempat tidur. Kebetulan dia lagi ngemas tempat tidur. Jadi saya gurau, kamu baru mengemas tempat tidur jam 9 pagi. Kamu kesiangan ya, saya gurau gitu Pak di grup. Teman-teman yang lain juga saya komen seperti itu. Nah, jadi dia tidak mau respon. Dia hanya apa yang saya tanya, misalnya anak-anak tolong fotokan tugas aktivitas kalian hari ini, hanya itu aja. Terus dia tidak mau komentar yang lain. Iya. Berarti dia ada gangguan, ya, gangguan dalam tanda petik ya. Berarti dia gangguannya dalam arti bisa jadi dia takut berbicara. Ini perlu perlu dipelajari lebih jauh apa sih sebenarnya yang terjadi pada anak ini. Bisa jadi Bu, dia itu adalah ada gangguan psikisnya, ya kan? Ada mengalami ketakutan berbicara. Ada di dalam diri kita.
Kemudian pernyataan sehari-hari yang berkaitan dengan bilangan bulat ini, misalnya ya yang berkategori negatif, utang 50.000. Kalau saya sebagai pegawai negeri, sebagai guru, baik guru SMP, guru SMA, itu sangat akrab dengan utang. Ya, jadi biasanya kalau membangun rumah itu tak kurang dari 2M. Rumah yang dibangun dari utang. Apa 2M? 2 kali minjam. Bukan 2 miliar, bukan. 2 kali minjam. Ada yang 3M dan seterusnya. Kalau bangun rumah. Kalau beli motor, biasanya motornya itu bunyinya itu bukan lain. Dia bunyinya tit karena kredit. Ya, utang. Di utang 50.000. Nah, ini biasanya ditulis sebagai negatif 50.000. Lalu selanjutnya ada pernyataan tentang suhu. 6 derajat di bawah 0. Entah derajat Celcius ke derajat Fahrenheit ke Reaumur ke Kelvin ke. Nah, nanti yang bersifat di bawah 0 itu berarti bertanda negatif.